Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Leonita Yusuf dari tingkat 4A, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis yang dibuat oleh saya, yaitu tentang bibit buah alpukat. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang berdirinya Namu Farm. Alasan yang pertama ialah alpukat merupakan buah yang sangat digemari khususnya bagi masyarakat di Indonesia, sehingga hal ini menyebabkan alpukat populer di pasaran, dan hal ini akan berdampak dalam pemasaran bibit alpukat. Yang kedua, latar belakang berdirinya Namu Farm merupakan pengalaman pribadi dari saya sendiri dari kegiatan praktik kerja lapangan yang berlokasi di Toko Trubus Cimanggis. Selanjutnya ada deskripsi perusahaan. Yang pertama ada profil perusahaan. Penamaan Namu Farm sendiri berasal dari bahasa Korea, di mana Namu yang memiliki arti pohon. Namu Farm didirikan pada awal tahun 2021. Namu Farm sendiri menjual bibit dengan konsep yang baru dengan mengambil tema gift. Selanjutnya ada visi, di mana visi Namu Farm sendiri ialah menjadikan perusahaan yang menyediakan bibit yang bermutu, terjamin, dan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya ada misi, di mana misi dari Namu Farm sendiri ialah perusahaan yang berbasis agribisnis yang unggul, kompeten, dan terpercaya, memberikan layanan konsultasi pertanian, mengembangkan nilai perusahaan melalui kerjasama, dan yang terakhir ialah memberikan kepuasan bagi pelanggan. Setelah mengetahui dan mengenal apa itu perusahaan Namu Farm, selanjutnya akan membahas mengenai aspek-aspek yang ada dalam perencanaan bisnis ini. Yang pertama ada aspek pasar, di mana aspek pasar terdiri dari perkembangan pasar, pangsa pasar, dan strategi pemasaran. Yang pertama ada perkembangan pasar. Perkembangan pasar dari bibit alpukat sendiri pada saat ini masih kurang diminati oleh masyarakat umum, khususnya kaum milenial, sehingga perkembangan pasar pada bibit alpukat hanya digemari oleh masyarakat yang sudah memiliki umur cenderung lanjut usia. Selain itu, penjualan bibit alpukat masih cenderung menggunakan sistem penjualan yang konvensional, sehingga penjualan bibit masih kurang menarik di mata masyarakat. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Namu Farm ialah strategi 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Yang pertama ada produk. Produk yang dijual oleh Namu Farm hanyalah bibit-bibit yang memiliki sertifikasi, sehingga sumber bibit yang dijual sangat jelas. Yang kedua ada price. Harga yang dimiliki oleh Namu Farm lebih minim dan terjangkau, sehingga semua kalangan dapat membeli bibit yang ada di Namu Farm ini. Selanjutnya ada place. Penjualan bibit dilakukan di lokasi yang strategis, yaitu di kota Depok. Yang selanjutnya ada promotion. Melakukan kegiatan promosi secara online. Selanjutnya adalah analisis SWOT, di mana analisis SWOT sendiri terdiri dari identifikasi faktor internal dan eksternal serta strategi pengembangannya. Identifikasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari kekuatan atau strength dan weakness atau kelemahan. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri terdiri dari opportunity atau peluang dan threat. Dapat dilihat dari strategi-strategi di atas. Di strategi SO memiliki nilai yang paling besar di antara strategi lainnya, sehingga strategi SO dipilih, di mana strategi ini memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Ketiga ada aspek yuridis, di mana aspek yuridis terdiri dari produk, badan usaha, dan kegiatan usaha. Yang pertama ada produk, di mana produk yang ditawarkan oleh Namu Farm ialah grow input pengadaan bibit buah alpukat dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya ada badan usaha, di mana badan usaha yang dimiliki oleh Namu Farm ialah badan usaha perseorangan atau lebih dikenal oleh masyarakat umum ialah perusahaan perorangan. Selanjutnya ada kegiatan usaha. Namu Farm memiliki beberapa dokumen penunjang dalam kegiatan usahanya demi kelancaran kegiatan usaha tersebut. Yang pertama ada surat kepemilikan hak pakai, di mana hal ini Namu Farm masih memiliki status lahan yang sewa. Selanjutnya ada izin usaha SI
UP, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan. Keempat, ada aspek teknis, di mana aspek teknis terdiri dari lokasi usaha dan proses produksi. Keadaan lokasi usaha. Lokasi Namu Farm didirikan di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi yaitu lokasi yang strategis dan dekat dengan jalan utama. Selain itu, ada fasilitas mendukung lokasi. Pertama, ada tersedianya sumber air, memiliki gedung untuk kegiatan pengemasan, akses jalan yang memadai, serta lokasi yang dipilih sesuai. Selanjutnya ada proses produksi, di mana proses produksi terdiri dari persiapan bibit, pergantian polybag, penambahan media tanam, perawatan bibit, dan serta pengemasan. Persiapan bibit dimulai dari penyortiran bibit, lalu pengkarantinaan bibit, serta adaptasi lingkungan bibit. Selanjutnya pergantian polybag. Pergantian polybag dilakukan ketika polybag dirasa sudah tidak layak untuk dipakai. Yang kedua ada penambahan media tanah, dan yang keempat ada perawatan bibit, di mana perawatan bibit dilakukan sama seperti umumnya, yaitu ada penyiraman, penyiangan, perompesan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta yang terakhir ialah pengemasan. Yang kelima ada aspek pengelolaan. Aspek pengelolaan terdiri dari pola pengelolaan usaha, struktur organisasi, serta kebutuhan kerja. Struktur organisasi, di mana struktur organisasi yang dimiliki oleh Namu Farm masih terbilang sederhana, di mana perusahaan dipimpin oleh pimpinan, serta di bawahnya ada manajer personalia, kepala administrasi dan keuangan, kepala pemasaran dan toko, serta kepala kebun. Di mana kepala administrasi dan keuangan di bawahnya ada staf pengiriman, kepala pemasaran dan toko di bawahnya ada staf pengemasan, kepala kebun di bawah. Selanjutnya ada pola pengelolaan usaha. Manajemen menetapkan struktur organisasi yang sederhana pada awal pendirian karena beberapa faktor sesuai dengan keadaan. Kemudian dibuatnya ADART dari struktur organisasi sehingga semua akan optimal dalam hal pekerjaan dan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selanjutnya ada kebutuhan tenaga kerja, di mana kebutuhan tenaga kerja masih dibilang hanya cukup untuk memenuhi syarat kebutuhan tenaga kerja, di mana personalia dibutuhkan 1 orang, yang kedua keuangan dibutuhkan 1 orang, pemasaran dibutuhkan 1 orang, produksi 1 orang, staf kebun 3 orang, staf pengemasan 2 orang, staf pengiriman 1 orang, di mana kebutuhan tenaga kerja ini selanjutnya akan bertambah sesuai dengan perkembangan dari usaha Namu Farm itu sendiri. Yang keenam ada aspek sosial dan lingkungan, di mana aspek ini terdiri dari dampak terhadap masyarakat serta dampak terhadap lingkungan. Dan yang terakhir ada aspek finansial. Aspek finansial berisi tentang analisis kelayakan finansial yang akan didirikan oleh perusahaan Namu Farm. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap terdiri dari biaya sewa, penyusutan alat, dan tenaga kerja. Yang pertama ada biaya sewa. Dapat dilihat pada tabel di atas. Biaya sewa memiliki jumlah yaitu 14 juta rupiah, di mana faktor produksi terdiri dari sewa lahan, sewa toko, listrik, dan PAM. Selanjutnya ada penyusutan alat, yaitu di mana jumlah dari harga alat yang kita beli yang kemudian nanti akan dihitung berdasarkan dari nilai susutnya, yaitu nilai susut sebesar 10%. Dan dapat dilihat jumlah dari penyusutan alat ialah sebesar 2.522.250 rupiah. Yang terakhir adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dihitung dalam tahun, di mana gaji setiap bulannya dari masing-masing bidang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dalam biaya tenaga kerja dalam 1 tahun, Namu Farm mengeluarkan sebesar 65.400.000 rupiah.
sehingga total biaya tetap yaitu sebesar Rp89.952.250. Selanjutnya ada biaya variabel, di mana biaya variabel terdiri dari sarana produksi. Dapat dilihat di tabel, terdapat ada 14 faktor produksi yang ada dalam biaya variabel. Biaya variabel yang ada di tabel merupakan biaya variabel satu kali produksi, di mana satu kali produksi mengeluarkan sebesar 14.750.000. Dari biaya produksi dikalikan 12, di mana 12 ini 12 kali produksi dalam satu tahun, yaitu 14.750.000 dikali 12 sama dengan Rp177 juta. Selanjutnya ada biaya investasi, di mana investasi ini terdiri dari barang-barang yang dibeli pada awal kegiatan usaha. Faktor produksi yang ada di investasi barang yaitu ada 7 barang yang dibeli, di mana ada selang air, mesin air, hand sprayer, koret, gunting stek, alat labeler, gunting kertas. Dan jumlah biaya investasi ialah sebesar Rp3.255.000. Selanjutnya ada analisa usaha tani, di mana analisa usaha tani terdiri dari sumber modal, pelunasan pinjaman, penerimaan, keuntungan, arus kas, RC rasio, BEP harga dan unit, BC rasio, payback period, NPV, dan IRR. Pertama, ada sumber modal. Dalam kegiatan Namufarm, sumber modal yang didapatkan terdiri dari 2, yaitu sendiri dan pinjaman, di mana proporsinya ialah 30% dari modal sendiri dan 70% dari modal pinjaman. Selanjutnya ada pelunasan pinjaman. Dapat dilihat di tabel sebelumnya, pinjaman yang diajukan ke bank ialah sebesar Rp183 juta, di mana biaya pokok yang dikeluarkan ialah sebesar Rp36.720.000 dengan bunga sebesar Rp2.570.400, sehingga pelunasan pinjaman berakhir pada di tahun keempat. Selanjutnya ada penerimaan. Penerimaan pada permusim tanam didapatkan dari hasil produksi dikali dengan harga jual. Satu musim tanam Namufarm dapat memproduksi sekitar 500 bibit, di mana harga satu bibitnya ialah sebesar Rp70.000, sehingga dalam satu musim tanam Namufarm mendapatkan penerimaan sebesar Rp35 juta, sehingga penerimaan per tahunnya ialah penerimaan per musim tanam dikali dengan musim tanamnya, yaitu 35 juta dikali 12, yaitu sebesar Rp420 juta. Selanjutnya ada pendapatan atau keuntungan. Pendapatan kotor yang didapat dalam satu tahun diperoleh dari penerimaan total dikurang dengan biaya tetap, di mana penerimaan total ialah Rp420 juta dikurang Rp81.952.250.000, sehingga pendapatan kotor yang didapatkan dalam satu tahun ialah sebesar Rp338.047.750.000. Untuk pendapatan bersih dalam satu tahun didapatkan dari penerimaan total dikurang biaya tetap, yaitu penerimaan total sebesar Rp420 juta dikurang dengan Rp250.000, sehingga yang didapatkan ialah sebesar Rp150.792.750.000. Selanjutnya ada arus kas. Arus kas dapat dilihat pada gambar yang ada di slide tersebut.
Selanjutnya ada analisa usaha tani, yaitu RC ratio. RC ratio didapatkan dari pemasukan dibagi dengan pengeluaran, di mana pemasukan ialah sebesar 420 juta dibagi dengan 262, 207, 250, sehingga hasilnya ialah 1,61. Selanjutnya ada BEP harga, di mana BEP harga didapatkan dari total pengeluaran dibagi total produksi, yaitu total pengeluaran ialah sebesar 267.250.000 rupiah dibagi dengan 6.000 bibit. 6.000 bibit didapatkan dari 500 dikali 12, yaitu sebesar 43.701. Selanjutnya ada BEP unit, di mana BEP unit didapatkan dari total pengeluaran dibagi dengan harga produk. Total pengeluaran ialah sebesar 262.207.250.000 rupiah dibagi dengan 70.000, sehingga BEP unit ialah sebesar 3.746 bibit. Selanjutnya ada BC rasio, yaitu BC rasio didapatkan dari keuntungan dibagi dengan total pengeluaran. Keuntungan yang didapatkan ialah sebesar 338.047.750 rupiah dibagi dengan 262.207.250 rupiah. Selanjutnya ada payback period. Dari hasil perhitungan payback period, Namu Farm ialah 1 tahun 2 bulan 26 hari. Selanjutnya ada NPV. NPV yang pertama ialah sebesar 526.596, dan NPV yang kedua ialah minus 124.546.000 rupiah. Dan yang terakhir ialah IRR sebesar 47,99%. Kesimpulan yang didapat ialah Namu Farm melakukan sebuah usaha di bidang agroinput yang memfokuskan pada pengadaan bibit buah alpukat dengan kualitas mutu yang terjaga dan terjamin, serta pengemasan yang autentik dan out of the box. Dilihat dari analisis finansialnya, bisnis ini terbilang menguntungkan, sehingga layak untuk dikembangkan dan dilakukan secara berkelanjutan. Cukup sekian dari pemaparan perencanaan bisnis yang saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.